Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansemabilita warga Morowali tercinta. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Dan kali ini di Tokoh Bicara. Di mana bersama saya di sini sudah hadir Pak Haji Basir Salam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Apa aktivitas hari-hari ini Pak Haji? Wah, saat ini adalah aktivitas orang tua berkebun. Oh, berkebun ya. Kemudian ada beberapa hal kemasyarakatan di bidang agama kalau kita dibutuhkan, masalah-masalah di MUI, ceramah agama, Ya. kemudian hal-hal lain yang menyangkut keagamaan lebih banyak, Pak. Pak Haji masih berpartai politik atau sudah tidak? Ya, 10 tahun terakhir ini saya sudah tidak aktif lagi, Pak. Sudah tidak lagi partai, bebas. Jadi murni Bebas. nama sudah tidak ada di Tidak partai ada politik nama tertentu. di partai, habis, sudah tidak ada. Baik Pak Haji, kalau Pak Haji melihat Morowali hari ini bagaimana? Ya, Morowali kita yang kita cintai ini sudah semakin maju, Ya. sudah luar biasa. Ya. Walaupun di sana sini masih ada kekurangan, tetapi tentunya kalau mendengar info-info dari luar bahwa Morowali ini termasuk daerah yang punya pendapatan daerah yang luar biasa, Ya. maka berarti Morowali saya anggap sudah baik. Tetapi tentunya ke depan kita berharap yang menjadi pimpinan kita ini akan menjaga Morowali lebih hati-hati lagi karena masalah banyak kekayaan alam yang ada di Morowali ini. Iya. Bicara soal pemimpin Morowali ke depan, Oh iya. Pak Haji, sosok seperti apa menurut Pak Haji yang layak memimpin Morowali di 2024 ke 2029? Iya. Ini versi Pak Haji. Kalau saya dengan berkembang pesatnya Morowali ini, maka pemimpin yang harus memimpin ke depan Morowali ini adalah orang yang bisa menjaga dari sisi keuangannya. Karena pendapatan asli daerah yang saya katakan tadi luar biasa ini, dibutuhkan orang-orang yang punya keahlian khusus untuk menangani Morowali ini. Jangan sampai ya ekonominya, keuangannya itu keluar di tempat yang tidak sebenarnya. Jadi harus benar-benar untuk rakyat yang tercinta di Morowali ini. Berarti dia lebih harus paham soal pengelolaan keuangan. Iya, iya. Gitu, soal manajemen ya. Manajemen keuangan, iya. Gitu. Iya. Karena ke depan ini pendapatan asli daerah kita atau PAD kita saya yakin sangat bisa melejit. Luar biasa ya. Dengan segala macam investasi yang ada. Iya. Dan memang dibutuhkan pemimpin yang paham mengelola uang ya. Iya. Seperti itu Pak Haji. Iya. Sebenarnya saya ingin menantang Pak Haji. Tadi ini kan kita belum punya nama ya. Iya. Oh. Kita belum punya nama. Tadi ini kita belum punya nama. Pak Haji hanya bicara bahwa yang layak memimpin Morowali ke depan adalah orang yang paham manajemen keuangan. Oh iya. Saya ingin menantang Pak Haji. Orang yang Pak Haji maksud ini siapa? Oh, baik Pak. Setelah saya mengamati para calon yang sudah bertebaran balihonya ini, Ya. saya terus terang masih merindukan kehadiran Pak Taslim dalam hal ini incumbent. Iya. Karena berbicara mengenai manajemen keuangan, beliau masuk bupati pada saat itu 2 tahun sampai 3 tahun kepemimpinannya, beliau bisa membalikkan situasi menjadi kita surplus dan sampai saat ini. Iya. Bahkan saya mendengar bahwa pada saat beliau lengser, beliau masih meninggalkan beberapa puluh miliar uang di daerah ini. Nah, oleh karena itu kita ingin mengembalikan beliau sebagai orang yang bisa memperbaiki jalannya roda pemerintahan, keuangan dan ekonomi di Morowali ini selama 5 tahun terakhir ini. Iya. Jadi lebih spesifik ke situ, Iya. Pak Haji. Iya. Bahwa Pak Taslim dianggap sebagai figur yang mampu mengelola keuangan daerah. Iya. Iya. Selain itu Pak Haji, apa yang membuat Pak Taslim ini menarik di mata Pak Haji? Iya.
Em, Pak Taslim ini beliau memimpin dengan hati, tidak menggunakan, tidak terlalu banyak menggunakan politik di dalam memimpin. Beliau, selama saya mengikuti pemerintahan beliau, para pegawai nyaman-nyaman saja, tidak ada tekanan. Bahkan beliau memberikan kesempatan besar kepada para pegawai untuk berekspresi, berinovasi, dan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ya, sehingga sepertinya pegawai ini enjoy saja dalam menjalankan tugasnya, karena tidak ada dipaksakan untuk ini, untuk itu, dan segala sesuatunya. Siap. Iya. Dan dia berakhir kembali, semua merindukan. Semua diantar ke rumahnya waktu itu, saya ikut ke rumahnya, diantar dari Rujab ke rumahnya, dengan banyak meneteskan air mata. Karena seperti itu, beliau memimpin dengan hati, dia seperti orang tua, membina kepada anaknya, melihat masyarakat Morowali ini. Seperti itu ya? Seperti itu. Terus Pak Haji, kalau menurut Pak Haji, apa sih masalah yang dihadapi oleh Morowali ke depannya? Iya. Masalah terbesar? Masalah terbesar kita, seiring dengan berkembang pesatnya industri di Morowali ini, tentunya kita mendapat tantangan besar. Tadi setelah di keuangan, kita di apa namanya, sosial masyarakat, dengan banyaknya kejadian-kejadian hari ini yang mungkin tidak pernah terjadi di kabupaten lain di Sulawesi Tengah ini selain di Morowali, dan yang tadinya kita hanya lihat di televisi, saat ini sudah terjadi di depan mata kita. Yaitu ya kejadian-kejadian seperti pembunuhan, bunuh diri, segala macam, membuang bayi, ini sudah di depan mata kita. Lebih-lebih lagi seperti ini, penyakit masyarakat yang besar ini adalah sabu-sabu. Di Morowali ini menurut saya dengar mungkin nomor 1 se-Sulawesi Tengah. Kalau ini nanti pemimpinnya memimpin hanya ya datang untuk mengambil kekayaan alam Morowali, maka ke depan Morowali ini kita tidak tahu mau jadi apa. Saya kira seperti itu. Baik, dari persoalan yang akan dihadapi Morowali ke depan yang Pak Haji paparkan tadi, apakah Pak Haji yakin bahwa Pak Taslim mampu menyelesaikan masalah itu? Saya sangat yakin sekali. Kenapa? Karena beliau ini kemarin pada saat memimpin Morowali ini, dia menomorsatukan sekolah-sekolah agama, terutama seperti pesantren. Apakah itu pembangunan, apakah itu muridnya, apa saja yang sekolah bernuansa agama itu beliau bantu secara nyata, bukan memerintahkan, bukan mengajak untuk pergi sholat di masjid, tapi beliau langsung membantu dia dengan nyata. Yang saya dengar hari ini, satu sekolah, satu bangunan itu dibantu 1 miliar. Satu pesantren? Satu pesantren dibantu 1 miliar. Bahkan murid-muridnya itu dibantu makannya setiap hari. Gitu. Iya, dan ini belum pernah terjadi mungkin di tempat yang lainnya, dan hanya di Morowali. Kalau itu berkembang, mungkin hal-hal yang kita katakan tadi itu bisa minimalisir. Artinya lebih ke moral ya, ke akhlak. Iya, moral akhlaknya, iya, kira-kira begitu. Iya. Baik Pak Haji, ini pertanyaan terakhir saya. Sebagai seorang tokoh Bungku, ada saya pikir masalah yang tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan sorotan. Saya banyak nongkrong di warung kopi, cerita dengan berbagai macam orang. Kita harus akui bahwa budaya Bungku mengalami pengikisan yang luar biasa. Kita terkontaminasi dengan budaya-budaya dari luar. Mungkin penyebabnya, salah satu faktornya adalah dunia yang semakin maju. Nah, kalau menurut Pak Haji sebagai tokoh Bungku, untuk membangkitkan kembali kebudayaan Bungku, apa
gagasan atau solusi yang Pak Haji ingin tawarkan? Iya. Budaya Bungku ini sebenarnya menarik, Pak, kalau Iya. kita mau lihat secara ke dalam. Apalagi dengan munculnya perusahaan-perusahaan besar yang kemudian membawa orang-orang yang datang sebagai pekerja itu seluruh Indonesia, malah sudah hampir semua penduduk di muka bumi ini ada di Morowali, dan masing-masing itu datang membawa budaya. Iya, pasti. Iya. Sementara kita baru, saya bisa katakan kaget bahwa nanti pada zaman kepemimpinan Pak Taslim ini baru terbentuk namanya adat. Dewan adat. Dewan adat. Iya. Ini Dewan adat sudah jalan mencari kekayaan alam, kekayaan budaya yang ada di Morowali ini. Tetapi sampai hari ini belum cukup, belum bisa mengatasi serangan dari luar ini. Saya katakan serangan karena memang seperti itu. Namun ke depan saya yakin Pak, kalau saja kemarin pada saat Taslim itu punya ide untuk membentuk Dewan Adat, kenapa pada saat kepemimpinan ke depan ini dia tidak akan kembangkan? Kalau beliau duduk, pasti dia akan kembangkan ini, Pak. Saya kira memang ini jawab, adat ini akan maju ketika pemimpinnya itu orang yang beradat. Dan saya kira begitu, iya. Pak Haji yakin bahwa Pak Taslim bisa untuk itu? Saya yakin, karena beliau itu besar sekali andilnya ini pada saat terbentuknya Dewan Adat di Morowali ini. Seperti itu. Baik Pak Haji, ini yang terakhir lagi. Tapi terakhir beneran ini. Apa harapan Pak Haji terhadap kepemimpinan Morowali ke depan? Ya, tentunya bukan cuma saya berharap, semua masyarakat Morowali ini berharap bahwa pemimpin yang saya katakan tadi yang bisa memimpin Morowali ini adalah pemimpin yang bisa memahami seperti apa keinginan masyarakat dari awal pemekaran sampai dengan seperti apa keinginan masyarakat Morowali sampai sekarang ini dan ke depan ini untuk menyahuti kekayaan alam Morowali yang luar biasa ini. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Haji, terima kasih. Dan netizen yang budiman, seperti biasa, di setiap akhir perbincangan kita memberikan mic sepenuhnya kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement yang sekaligus menyimpulkan pembahasan kita. Oleh karena itu, Pak Haji, dengan ini, karena obrolan kita sudah berakhir, saya ingin menyerahkan mic sepenuhnya kepada Pak Haji, untuk Pak Haji menyampaikan closing statement, mungkin sekaligus menyimpulkan. Intinya, saya persilakan Pak Haji untuk menyampaikan apapun yang ingin Pak Haji sampaikan kepada masyarakat kita. Iya, saya kira saya sebagai orang Morowali yang ingin Morowali ini berkembang lebih pesat, ayo mari kita bersatu membangun Morowali ini, baik itu manusia, agama, dan segala sektor. Kita bangun dengan kemudian memberikan kesempatan kepada para calon-calon bupati kita ke depan ini untuk berbuat, dan tentunya kita melihat mereka-mereka mana dari beberapa orang itu yang bagus, mari kita lihat yang terbagus. Kalau kita mau melihat Morowali ini lebih indah, lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih closing statementnya Pak Haji. Ya. Netizen yang budiman, demikianlah perbincangan singkat kita dengan Pak Haji Basir Salam di Toko Bicara. Jadi beliau ini adalah tokoh masyarakat Morowali, tokoh masyarakat Bungku yang sekarang fokus kepada dunia keagamaan. Yeah. Baik Pak Haji, terima kasih atas waktunya yang luar biasa. Dan netizen yang budiman, sekali lagi terima kasih atas atensi dan perhatian kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bersama dengan Pak Haji Basir bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting, jangan salah menyimpulkan. Baik, dari kediaman pribadi Pak Haji Basir Salam di
Kelurahan Bungi, Kelurahan Bungi. Di Kelurahan Bungi, Kecamatan Bungku Tengah. Saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.